Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang proses bisnis siklus pengeluaran dari studi kasus pada UMKM Bakso Sari Roso. Saya Doni Andri Pratama di sini bertugas sebagai moderator yang akan memandu berjalannya presentasi kelompok 5 kali ini. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai proses bisnis siklus pengeluaran dari studi kasus pada UKM Bakso Sari Roso. Yang pertama ada economic order quantity, yang kedua ada material requirement planning, tiga ada just in time, kemudian ada flow card penerimaan dan penyimpanan barang, yang ketiga ada flow card pembayaran, keempat ada dokumen terkait, yang kelima ada ancaman dan pengendalian pengeluaran dalam studi kasus Bakso Sari Roso. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Diana. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing metode pemesanan barang. Dalam studi kasus UKM Bakso, setiap metode pemesanan barang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut adalah uraian mengenai masing-masing metode pemesanan barang. Yang pertama, economy order quantity. Economy order quantity adalah model pemesanan yang bertujuan untuk menentukan jumlah pembelian optimal yang meminimalkan biaya total persediaan, yang meliputi biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Model ini cocok diterapkan pada UKM bakso yang memiliki volume permintaan yang stabil. Keuntungan yang pertama, menentukan jumlah pembelian yang optimal, sehingga tidak ada kelebihan atau kekurangan persediaan. Dan yang kedua, mengurangi biaya pemesanan dan biaya penyimpanan barang. Cocok untuk bahan baku yang memiliki permintaan relatif stabil dan tidak sering berubah. Dan kekurangan, model ini tidak fleksibel jika ada perubahan tiba-tiba dalam permintaan atau harga bahan baku. Dan yang kedua, tidak mengakomodasi fluktuasi yang sering terjadi dalam produksi UKM bakso, seperti musim atau permintaan mendesak. Penerapan dalam UKM bakso, misalnya UKM bakso perlu memesan bahan baku seperti daging sapi, tepung, dan rempah-rempah dalam jumlah optimal yang memastikan biaya penyimpanan tidak tinggi, namun tetap menjaga kelancaran produksi. EOQ membantu menentukan jumlah bahan yang harus dipesan setiap kali agar efisien. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang material requirement planning. MRP atau Material Requirement Planning adalah sistem pemesanan yang digunakan untuk merencanakan bahan baku berdasarkan kebutuhan produksi dan jadwal produksi yang telah ditentukan. MRP menghitung kapan dan berapa banyak bahan baku yang harus dipesan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Kemudian keuntungannya yaitu yang pertama, memastikan bahan baku tersedia tepat waktu untuk memenuhi permintaan produksi. Yang kedua, membantu menghindari kekurangan bahan baku dan mengurangi kelebihan persediaan. MRP ini cocok untuk UKM bakso yang memiliki proses produksi yang terjadwal dan membutuhkan berbagai bahan baku dengan waktu pemesanan yang berbeda-beda. Kekurangannya yaitu yang pertama, memerlukan sistem yang lebih kompleks dan data yang akurat mengenai jadwal produksi dan persediaan yang ada. Kedua, mengharuskan UKM untuk memiliki perencanaan produksi yang cukup matang dan jangka panjang. Penerapan dalam UKM bakso dapat menggunakan MRP untuk merencanakan kebutuhan bahan baku sesuai dengan jumlah produksi bakso yang direncanakan setiap hari. Misalnya, jika produksi meningkat pada hari libur atau akhir pekan, MRP akan memastikan bahan baku yang lebih banyak tersedia dan dipesan sebelumnya. Dan sekian, saya kembalikan kepada moderator. Saya Apria Susanti dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang metode pesanan just in time atau JIT.
JIT adalah sistem pemesanan bahan baku yang bertujuan untuk membeli bahan baku hanya ketika dibutuhkan untuk proses produksi, dengan tujuan mengurangi persediaan yang tidak perlu menghindari pemborosan. Keuntungannya yaitu yang pertama, untuk mengurangi biaya penyimpanan dan risiko kerugian akibat bahan baku yang kadaluarsa. Yang kedua yaitu untuk mempercepat rotasi barang dan memastikan bahan baku selalu segar. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi produksi karena persediaan yang tersedia selalu cepat. Terus kekurangannya yaitu yang pertama, rentan terhadap gangguan dalam rantai pasokan. Jika ada keterlambatan pengiriman, proses produksi bisa terlambat. Terus yang kedua itu tidak cocok jika pemasok tidak dapat diandalkan atau jika ada fluktuasi besar dalam permintaan yang sulit diprediksi. Penerapan dalam UKM bakso. Untuk UKM bakso, JIT dapat digunakan untuk memesan bahan baku seperti daging dan tepung hanya pada saat produksi akan dimulai. Dengan demikian, mereka tidak perlu menyimpan bahan baku dalam jumlah yang besar, dapat menyebabkan pemborosan atau kerusakan. Namun, hal ini dibutuhkan kerjasama yang erat dan pemasok yang dapat menyediakan bahan baku dengan cepat dan tepat waktu. Jadi kesimpulannya, EOQ cocok untuk UKM bakso dengan permintaan bahan baku yang stabil dan dapat mengatur jumlah pesanan yang optimal. MRP membantu dalam merencanakan kebutuhan bahan baku secara lebih terstruktur dan berdasarkan jadwal produksi. JIT lebih efektif untuk UKM bakso yang ingin meminimalkan persediaan barang dan hanya bahan baku sesuai kebutuhan produksi, meskipun dengan resiko ketergantungan tinggi pada pemasok. Ketiga metode ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas produksi UKM bakso untuk mencapai efisiensi dalam pengelolaan persediaan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart penerimaan dan penyimpanan barang. Yang pertama itu proses dimulai dari menerima tagihan dari pemasok. Nah, setelah kita terima tagihan dari pemasok, kita melihat tagihan tersebut benar atau tidak. Nah, jika tagihan itu benar, maka prosesnya itu bisa kita lanjutkan dan barang itu bisa kita simpan. Nah, jikalau tagihan tersebut tidak sesuai, kita melakukan komunikasi dengan pemasok untuk mengklarifikasi. Jadi, jika sudah benar, kita akan melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu proses pembayaran konfirmasi kepada pemasok. Nah, proses pembayaran ini kita konfirmasi kepada pemasok, kemudian dicatat dan dimasukkan ke dalam pembukuan. Nah, setelah selesai, pembayaran pun selesai, maka tagihan tersebut dianggap selesai dan tidak ada lagi masalah dalam proses penerimaan dan pengeluaran barang dari pemasok. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart pembayaran. Nah, flowchart pembayaran ini yang pertama dimulai dari pelanggan memilih menu. Setelah pelanggan memilih menu, kasir memberikan atau menghitung total dari harga yang sesuai dari menu yang dipilih. Jadi setelah pelanggan memilih menu, pelanggan memberikan menu pesanannya kepada kasir. Kasir menghitung semua total pesanan yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, kemudian pelanggan melakukan pembayaran dan kasir memberikan kembalian jika ada. Nah, pembayaran ini bisa dilakukan secara cash, debit, transfer, ataupun kris. Jadi UKM Bakso Sari Roso telah menyediakan pembayaran tidak hanya melalui cash, tapi bisa kris dan bisa juga melalui transfer. Kemudian setelah itu kasir memberikan bukti atau struk pembayaran kepada pelanggan dan transaksi dianggap selesai. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nifriani Sisite dengan NIM 2204010086. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang dokumen terkait pada UKM Bakso Sari Roso. Yang pertama ada contoh format purchase order. Di sini ada 6 tabelnya. Yang pertama itu ada nomor, nama barang, jumlah, satuan, harga satuan, dan yang terakhir total harganya. Nanti di bawah nomornya tuh misalnya yang pertama ada daging sapi, nama barangnya, terus jumlahnya 20.
Nah, satuannya itu kilogram, dan harga satuannya itu per kilo 100.000. Nah, jadi di total harganya dikalikan, maka totalnya itu adalah 2 juta. Nanti total keseluruhannya itu ditambahin aja dari total harganya, maka itu total keseluruhannya. Dan yang kedua itu ada contoh format purchase requisition. Nah, di sini ada 7 tabel. Yang pertama ada nomor, nama barang, jumlah, satuan, spesifikasi, alasan pembelian, dan tanggal dibutuhkannya. Nah, yang pertama kita ambil juga contohnya itu daging sapi. Daging sapi itu dengan jumlah 20. Nah, satuan kilogram sama dengan sebelumnya. Terus spesifikasinya itu sapi lokal, kualitas premium. Alasan pembelian itu untuk produksi harian. Nah, tanggal dibutuhkan misalnya untuk tanggal 10 Januari ya. Baik, di kesempatan kali ini saya dan Fasilko Penggabean ingin membahas terkait ancaman dan pengendalian pengeluaran dalam studi kasus bakso Sari Roso. Yang pertama itu ada ancaman. Dalam ancaman terdapat beberapa faktor. Yang pertama pencurian berupa uang tunai, bahan baku atau aset lainnya. Kemudian ada penggelapan, yaitu pegawai atau pihak yang tidak bertanggung jawab menggelapkan uang atau barang perusahaan. Yang ketiga ada kesalahan pencatatan. Kesalahan dalam pencatatan transaksi pengeluaran dapat menyebabkan laporan keuangan yang tidak akurat. Kemudian ada pembayaran ganda. Terjadinya pembayaran yang sama untuk satu transaksi. Kemudian ada penipuan oleh pemasok. Pemasok memberikan tagihan yang tidak sesuai dengan barang atau jasa yang diterima. Kemudian ada kerusakan atau kehilangan aset. Aset perusahaan seperti peralatan dapur atau kendaraan mengalami kerusakan dan hilang. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah pengendalian yang diterapkan. Yang pertama itu ada pemisahan tugas. Pisahkan tugas otoritas, pencatatan, dan penyimpanan aset untuk mengurangi risiko penyalahgunaan. Kemudian ada sistem otorisasi. Terapkan sistem otorisasi yang jelas untuk setiap transaksi pengeluaran. Yang ketiga itu ada rekonsiliasi bank. Lakukan rekonsiliasi bank secara rutin untuk membandingkan catatan bank dengan catatan perusahaan. Kemudian ada inventaris berkala. Lakukan inventaris berkala fisik secara untuk memastikan bahwa stok barang sesuai dengan catatan. Kemudian ada CCTV. Pasang CCTV di area-area yang strategis untuk memantau aktivitas. Kemudian ada asuransi untuk melindungi aset perusahaan dengan asuransi yang sesuai. Kemudian ada pelatihan karyawan, yaitu berikan pelatihan kepada karyawan tentang prosedur pengeluaran yang benar dan etika bisnis. Kemudian ada sistem akuntansi yang baik. Gunakan sistem akuntansi yang baik, terintegrasi, dan akurat untuk mencatat semua transaksi. Dan yang terakhir ada tinjauan manajemen. Lakukan tinjauan manajemen secara berkala terhadap laporan keuangan dan prosedur pengeluaran. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurang kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.